Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai pada modul ke-9 di mata kuliah praktikum analisis data. Untuk modul 9 akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Jadi mungkin akan ada beberapa video penjelasan mengenai analisis regresi ganda, karena cukup banyak yang akan kita bahas dan akan kita interpretasi ketika kita melakukan olahan data dengan analisis regresi ganda. Tujuan dari analisis regresi yaitu mencari hubungan atau korelasi di antara lebih dari satu prediktor dengan satu kriterium. Kalau kita kemarin sudah belajar tentang korelasi product moment yang terdiri dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Untuk regresi ganda, variabel bebas atau di sini kita sebut sebagai prediktor itu lebih dari satu. Sebetulnya untuk analisis regresi juga bisa menggunakan satu prediktor dan satu kriterium. Itu disebut dengan analisis regresi sederhana. Tapi karena sifatnya yang sama dengan korelasi product moment, hanya saja kelebihan dari analisis regresi adalah kita bisa melakukan prediksi, ya. Nah, ketika saya menjelaskan analisis regresi ganda dan bagaimana melakukan prediksi, nanti untuk analisis regresi sederhana juga bisa sekalian kita masukkan di situ, ya. Jadi contoh misalnya kita ingin melihat apakah ada korelasi atau hubungan antara motivasi kerja dengan persepsi terhadap imbalan dengan kepuasan kerja karyawan. Lalu kita akan mencari, karena akan melakukan prediksi, kita akan mencari persamaan regresinya. Lalu yang ketiga, kita juga akan melihat apakah persamaan regresi tersebut dapat kita gunakan sebagai dasar prediksi bagi kepuasan kerja berdasarkan motivasi kerja dan persepsi terhadap imbalan. Nah, data yang akan kita gunakan adalah data yang berada pada akhir modul ke-9, ya. Ini adalah data yang akan kita masukkan ke dalam SPSS. Sekarang Anda silahkan membuka lembar kerja SPSS-nya. Baik, ini adalah lembar kerja SPSS. Seperti biasa, silahkan Anda ke variable view untuk memasukkan nama variabel. Variabel kita yang pertama, kita masukkan prediktor yang pertama, ya, motivasi kerja. Kita sikat saja. Desimalnya dinolkan karena dari data kita tadi datanya bulat, bukan data yang ada desimalnya. Lalu di sini baru kita tulis motivasi kerja. Datanya adalah data scale karena berupa data interval. Variabel yang kedua yaitu persepsi terhadap imbalan. Ini juga kita nolkan saja. Datanya juga adalah data scale, dan yang terakhir adalah kepuasan kerja karyawan. Oke, jadi seperti ini. Sekarang kita ke data view. Silakan masukkan data pada lampiran di modul, ya. Ini adalah data yang sudah kita masukkan. Jangan lupa untuk menyimpan data Anda sebelum kita lanjutkan ke analisis. Nah, sebagaimana teknik analisis parametrik yang lain, untuk melakukan analisis regresi ganda, kita lakukan dulu uji prasyarat, ya. Uji prasyarat untuk analisis regresi adalah uji normalitas dan uji linearitas. Jadi silahkan dilakukan uji prasyarat. Ini adalah output uji normalitas. Silakan nanti diinterpretasi sebagaimana biasanya. Kalau kita lihat di sini hasil uji normalitas
pada motivasi kerja dan persepsi terhadap imbalan, sebaran datanya mengikuti distribusi data yang normal, sedangkan kepuasan kerja datanya tidak mengikuti distribusi data yang normal. Lalu kita lanjutkan untuk uji linearitas. Ini adalah variabel bebas, ini adalah variabel terikat, ini adalah variabel bebasnya. Langsung kita masukkan dua-duanya. Kita minta uji linearitas, lalu kita oke. Untuk kepuasan kerja, jadi untuk motivasi kerja dan kepuasan kerja hubungannya adalah linear, sedangkan untuk persepsi terhadap imbalan dengan kepuasan kerja, korelasinya juga menunjukkan korelasi atau hubungan yang linear. Lalu kita lanjutkan ke analisis regresi. Anda silahkan buka Analyze, lalu kita pilih Regression. Kita pilih yang linear, atau apabila ada versi yang lain, mungkin yang automatic linear modeling belum ada, jadi kita pilih yang regresi linear ya. Kita masukkan kepuasan kerja ke variabel terikat, lalu variabel bebas, motivasi kerja, dan persepsi terhadap imbalan. Setelah kita masukkan variabel ini, untuk method atau metode kita gunakan terlebih dahulu metode enter. Ada beberapa metode sebetulnya di analisis regresi, tapi untuk awal saya akan menjelaskan metode enter dulu ya. Jadi kita gunakan enter. Kita buka statistik, kita minta deskriptifnya dulu, lalu ini ada korelasi parsial. Untuk collinearity diagnostik sebetulnya sangat penting kita lakukan apabila prediktor atau variabel bebas kita itu lebih dari 2 variabel. Apabila dia 2 variabel, collinearity diagnostik itu jika tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Untuk R-square change, ketika metode yang berbeda kita lakukan, maka ini kita klik. Karena kita memilih metode enter, R-square change itu tidak perlu diklik ya. Kita lanjutkan. Lalu kita oke. Biasanya untuk output analisis regresi, dia akan memberikan kita korelasi product moment terlebih dahulu. Korelasi product moment ini berisi bagaimana masing-masing variabel bebas, ya, motivasi kerja dan persepsi terhadap imbalan berkorelasi dengan kepuasan kerja. Jadi kita lihat yang pertama motivasi kerja, korelasinya sebesar 0,757 dengan P0,001 terhadap kepuasan kerja, berarti ada korelasi positif yang sangat signifikan antara motivasi kerja karyawan dengan kepuasan kerja. Jadi semakin tinggi motivasinya, maka kepuasan kerjanya juga akan tinggi. Untuk persepsi terhadap imbalan dengan kepuasan kerja, korelasinya sebesar 0,806 dengan taraf signifikansi 0,000, berarti juga ada korelasi yang sangat signifikan antara persepsi terhadap imbalan dengan kepuasan kerja. Semakin positif persepsinya terhadap imbalan, maka kepuasan kerja akan lebih tinggi. Atau sebaliknya, ketika persepsinya negatif, maka kepuasan kerja akan menurun. Jika kita lihat di sini untuk metode, tadi yang kita pilih adalah metode enter. Ini adalah model summary. Ini adalah korelasi secara bersama-sama. Jadi kalau Anda lihat di bawah, untuk prediktornya ada 2, yaitu persepsi terhadap imbalan dan motivasi kerja. Jadi 0,837 merupakan korelasi atau hubungan antara persepsi terhadap imbalan dan motivasi kerja secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja. Nah, Anda lihat di sini, ketika secara sendiri-sendiri, motivasi kerja korelasinya sebesar 0,757 dan persepsi terhadap imbalan secara sendiri-sendiri korelasinya sebesar 0,806. Nah, namun ketika mereka secara bersama-sama
dikorelasikan atau dihubungkan dengan kepuasan kerja, maka korelasi kedua variabel tersebut menjadi lebih tinggi daripada korelasi mereka secara sendiri-sendiri. Jadi yang tadi hanya 0,757 dan 0,806 ketika bersama-sama menjadi 0,837. Sumbangan kedua variabel tersebut terhadap kepuasan kerja adalah sebesar 0,700 atau 70%. Nah, untuk mengetahui apakah korelasi sebesar ini signifikan atau tidak, kita melihat dari tabel analisis variansi yang ini. Dari hasil uji F diperoleh korelasi antara persepsi terhadap imbalan dan motivasi kerja terhadap kepuasan kerja signifikansinya adalah 0,001. Ya, berarti dia lebih kecil dari 0,05 maupun 0,01. Bahkan ini lebih kecil dari 0,01, sehingga kita bisa mengatakan bahwa hubungan antara persepsi terhadap imbalan dan motivasi kerja secara bersama-sama adalah signifikan terhadap kepuasan kerja. Baik, tadi saya sudah menjelaskan bagaimana melakukan analisis regresi dengan metode enter. Sekarang kita coba satu metode lagi. Sekarang kita coba menggunakan metode, misalnya kita pilih metode backward, ya, metode backward. Metode backward ini artinya oleh model regresi semua variabel dimasukkan dulu, jadi terlebih dahulu kita menggunakan seperti metode enter. Nah, namun apabila ada salah satu variabel bebas atau prediktor yang tidak signifikan korelasinya terhadap variabel bebas, maka variabel tersebut itu akan dikeluarkan oleh analisis regresi dari model regresinya, ya. Kita buka statistik. Tadi R-square change pada metode enter tidak kita klik, namun karena ada perubahan metode dengan metode backward, R-square change-nya kita klik, sehingga apabila ada perubahan atau ada salah satu variabel yang dikeluarkan, kita bisa lihat berapa sebetulnya sumbangan dari variabel tersebut. Kita continue, hanya itu saja yang diubah, lalu kita oke, ya. Kita lihat ini yang berbeda pada variabel pada hasil outputnya adalah di sini. Yang pertama kita masukkan metode enter, lalu nanti dikeluarkan salah satu prediktor apabila prediktor tersebut tidak signifikan. Jadi apabila kita lihat di sini, yang A, ada A kecil di sini, ada dua prediktor di situ terhadap kepuasan kerja, yaitu persepsi terhadap imbalan dan motivasi kerja dengan R sebesar 0,837, ya, di metode enter. Lalu R square-nya atau sumbangannya atau koefisien determinasinya adalah sebesar 0,7 atau 70% ketika kita jadikan persentase. Kemudian oleh model regresi, variabel motivasi kerja itu dikeluarkan dari model regresi. Kenapa? Karena sumbangannya tidak signifikan terhadap kepuasan kerja. Jadi kalau Anda lihat di B, model B, prediktornya hanya persepsi terhadap imbalan saja. Kenapa motivasi kerja dikeluarkan? Anda lihat di R-square change ada penurunan sebesar 0,05 atau 5%, ya, penurunan sebesar 5%. Nah, yang 5% ini merupakan kontribusi atau sumbangan dari motivasi kerja. Karena terlalu kecil, oleh model regresi motivasi kerja itu dikeluarkan. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa sebetulnya prediktor yang paling dominan atau prediktor yang baik untuk memprediksi kepuasan kerja
dibanding motivasi kerja, persepsi terhadap imbalan mempunyai korelasi atau mempunyai kontribusi yang lebih besar daripada motivasi kerja. Baik, untuk di tahap awal itu dulu yang saya jelaskan mengenai analisis regresi ganda. Di pertemuan berikutnya nanti akan saya jelaskan bagaimana membaca tabel-tabel yang lain, hasil output atau hasil keluaran dari analisis regresi ganda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.